Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seperti biasa sebelum kajian dimulai, saya mengajak untuk menambah pundi-pundi pahala, bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas Engkau bangunkan istana di surga ya Allah. Yang berzikir kepadamu Engkau lipat gandakan pahalanya ya Allah. Engkau tinggikan derajatnya, Engkau gugurkan dosa-dosanya, dan Engkau beri pertolongan dan perlindungan dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya. Ya Allah, yang bersalawat kepada Nabi-Mu, berikanlah salawat, berikanlah syafaat ya Allah di yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu, moga-moga kami semua ya Allah kelak menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berjumpa kembali. Sudah sekian lama kita tidak bersuah. Moga-moga yang hadir selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya. Moga-moga dilapangkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita berada masih di bulan Muharram. Moga-moga bulan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Tema kita tentang akhir zaman, bertahan di akhir zaman. Tidak bisa dipungkiri, kita semua ditakdirkan oleh Allah berada di penghujung akhir zaman, berada di fase keempat. Kalau pernah belajar di majelis ini pula saat materi-materi awal bahwa umatnya Rasulullah SAW perjalanannya hingga hari kiamat mengalami 5 fase atau 5 periode. Ada periode fase kenabian, ada fasenya Khulafaur Rasyidin, ada fasenya para dinasti, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Kemudian dilanjutkan dengan fase keempat, fase diktator, fase kepemimpinan yang sangat keras. Fase kenabian, fasenya Khulafaur Rasyidin, fasenya para dinasti, dan fasenya sekarang para pemimpin yang zalim. Yang kelima fase kenabian, fasenya seperti Khulafaur Rasyidin, fase khilafah di atas minhajin nubuwah, di mana nanti dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Saya ulangi ya. Kita ditakdirkan oleh Allah berada di penghujung akhir zaman. Yang kedua, kita berada di fase keempat yang penuh dengan semua fitnah. Puncaknya fitnah ada di fase keempat. Di abad ini, di saat ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan berhadapan dengan semua fitnah yang ada. Fitnah itu artinya ujian. Dan ujian hari ini sangat berat. Maka kalau kita tidak bertahan di akhir zaman,
kita akan kena ujian-ujian tersebut. Kalau tidak lulus, maka menjadi orang-orang yang merugi. Jika kita lulus, menjadi orang-orang yang beruntung. Moga-moga semuanya beruntung. Amin. Beberapa fakta ujian yang ada di hari ini bahwa seluruh ujian-ujian atau fitnah-fitnah ini betul-betul semakin lama semakin besar. Kita berada di kehidupan yang benar-benar hampir semua dosa sudah dikerjakan. Hampir semua dosa dikerjakan dengan terang-terangan. Hampir semua dosa-dosa dikerjakan dengan tanpa rasa malu lagi. Dan ini menunjukkan bahwa manusia hari ini berada di kondisi yang penuh dengan kegelapan. Kalau ibaratnya kita ini berada di malam hari, kita berada di kegelapan tersebut. Maka kalau kita nggak punya cahaya, kita akan ikut gelap. Yang pertama, kesyirikan yang merajalela. Ini dosa besar yang hari ini benar-benar puncaknya. Bahkan ada bentuk-bentuk kesyirikan baru yang sekarang di media sosial yang diikuti oleh banyak orang yang karena memang tidak tahu ilmu. Kalau ada yang mengikuti perkembangan sekarang, ada yang mereka berkonsultasi tentang khodam-khodamnya, kan gitu ya. Dia bertanya, saya ini susah tidur kalau malam. Kalau siang gampang tidur, kalau malam nggak bisa tidur. Kenapa ya? Oh, Anda diikuti khodam kelelawar, kan gitu ya. Karena khodam kelelawar ini dia menjadikan Anda tidak bisa tidur malam, bisanya tidur siang. Ini kan dihapusi, tapi banyak orang yang percaya. Jangan diikuti hal semacam ini, karena ini bentuk-bentuk kesyirikan baru. Dengan adanya media sosial, orang percaya dengan omongan-omongan yang tidak berdasar dengan ilmu. Ini kesyirikan. Kita hindari Bapak Ibu, karena ini dosa yang besar. Yang kedua, dosa yang besar yang hari ini banyak dikerjakan. Jelas itu. Apa? Pembunuhan. Ini sudah banyak terjadi di seluruh dunia, di Indonesia, di lingkungan kita. Pembunuhan terus terjadi. Baik itu pembunuhan secara massal di seluruh dunia, pembantaian kaum muslimin oleh Israel, belum lagi pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian besar orang hanya demi untuk kepentingan golongan mereka. Contoh, tahun 2019 hingga 2021 ada yang namanya pandemi COVID-19. Ternyata setelah diselidiki, dan ini banyak yang menyampaikan, itu bukan peristiwa biasa yang terjadi secara alami, tapi ternyata itu sebuah kesengajaan untuk membuat manusia tidak bertambah banyak. Dalam bahasa yang dikenal dengan depopulasi, jadi mengurangi jumlah manusia di muka bumi dengan cara menyebarkan virus sehingga orang banyak yang mati. Dan uji coba ini telah berhasil karena ini baru pembukaannya, baru icip-icipnya. Pandemi yang sesungguhnya akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Jadi COVID-19 ini hanya baru uji coba dan berhasil. Sebagian banyak yang mati, sebagian divaksin, sebagian ya tidak mau divaksin. Siapa yang belum divaksin sampai hari ini? Berarti nggak pernah kemana-mana ya. Karena orang yang tidak divaksin tidak bisa ke mall, tidak bisa naik kereta, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa kemana-mana. Yang sudah divaksin berarti sudah ke mall, sudah naik kereta.
Beruntunglah Anda yang belum divaksin, moga-moga tidak divaksin. Saya tidak beruntung karena saya vaksin sampai 3 kali AstraZeneca, yang itu dampaknya sangat berat. Kenapa saya harus divaksin dan terpaksa divaksin? Karena saya harus ibadah umroh. Kalau berangkat ke sana kan mau tidak mau harus menunjukkan bukti sudah divaksin, sehingga tidak bisa mengelak. Mosok lebokke koper diangkut ben ora konangan, ya tidak bisa. Inilah keterpaksaan, sehingga mereka yang menggunakan alat-alat transportasi massal seperti pesawat, kereta dan sebagainya harus menunjukkan bukti vaksin. Saya nggak tahu kalau jenengan Bu besok berangkat umroh kita era iso iki. Lah vaksinnya ora muncul. Dipeduli lindungi nggak ada jenengan, maka nggak bisa berangkat. Kecuali pakai jalur belakang. Pakai uang di bawah tangan. Wis pokoknya digawe. Ora disuntik tapi ison duwe. Itulah Indonesia. Asal ada uang semua bisa. Aku ngajari elek loh ya. Dan alhamdulillah di tempat saya nggak ada yang demikian. Orang ono vaksin ya piye nyuwun saya ora iso mangkat. Pakai jalur cepat Pak Ustadz. Saya nggak punya aksesnya. Di luar sana banyak. Ini pandemi COVID-19 ini baru uji coba Bapak Ibu. Pandemi yang sebenarnya sebentar lagi akan datang. Dan ini lebih mematikan. Lebih banyak yang akan tewas di seluruh dunia. Karena tujuannya adalah melakukan banyak pengurangan jumlah penduduk. Sehingga virus-virus ini disebarkan. Kalau itu nanti terjadi di sekian waktu ke depan, kabar buruknya moga-moga nggak terjadi ya. Itu 2025. Berarti setahun kas. Kabar buruknya. Moga-moga enggak. Kalau iya, apa yang harus kita siapkan? Ya enggak ada lah. Kecuali ya kita bertahan dalam keimanan kita. Bertahan dengan ketakwaan kita. Karena enggak bisa mengelak. Seperti COVID-19 kan enggak bisa mengelak. Semua dipaksa harus di dalam rumah. Ya ning omah kabeh. Kan dipaksa nih. Mau keluar gimana? Semua di portal. Gang-gang ditutup. Mau keluar juga gung lewang-lewung, arep tuku warungnya do tutup. Pakainya online. Sekolah-sekolah ditutup. Tempat-tempat publik ditutup. Akhirnya semua orang berada di dalam rumah masing-masing. Dipaksa. Besok lebih ngeri lagi. Maka Bapak Ibu kita harus persiapan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan ini tujuannya satu, melakukan pembunuhan massal tanpa menggunakan tangan mereka, tapi menggunakan senjata biologis yang tidak kelihatan. Dan ini memang perang akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini pembunuhan banyak terjadi di mana-mana. Apalagi pembunuhan di sekitar kita, terutama anak-anak yang melakukan aborsi. Itu kan termasuk pembunuhan. Yang mengejutkan, kalau belum tahu berita, Presiden Jokowi memberikan sebuah keputusan dengan undang-undang yang baru tahun 2024 ini, nomor 28, mengesahkan, mengizinkan aborsi. Keren tuh. Ini sudah diteken baru saja beritanya. Baru 1 hari ini. Artinya orang melakukan aborsi silahkan. Dan ini di Amerika sudah lama. Ternyata Indonesia terjadi juga. Jika undang-undang tentang dibolehkannya aborsi ini diketahui oleh banyak orang, pasti yang namanya perzinaan akan semakin tambah
Banyak. Karena yang hamil di luar nikah, mereka akan mudah saja dengan dalih dibolehkannya aborsi, sehingga mereka akan menggugurkan bayi-bayi mereka. Dan ini ngeri. Ini termasuk pembunuhan. Belum lahir sudah dibunuh. 62% anak-anak gadis di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ini yang tercatat. Tercatat itu yang terdata. Lah yang tidak terdata yang tidak ketahuan pasti lebih besar. Ini menggunakan data fakta statistik. 62% anak-anak gadis, remaja, pemuda yang belum nikah ya di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ngeri apa enggak nih? Ngeri ya. Saya kemarin sepekan yang lalu diminta meruqyah. Didatangi ibu-ibu bawa anak perempuan dan anak perempuannya sangat gelisah. Dan ternyata sang ibu ini sambil curhat meneteskan air mata, kecolongan karena anaknya kerja di Jakarta dan pulang-pulang menangis sesenggukan karena sudah telat 3 bulan. Sang ibu shock, bapaknya juga shock karena mereka orang yang statusnya bagus, terhormat, ya punya macam-macam lah. Ternyata anaknya di sana kehilangan keperawanan. Kemudian saya tanya, apakah mau melanjutkan kehamilannya sampai ya punya anak atau mau digugurkan? Mereka sepakat akan mengasuh sang anak tanpa ayah yang jelas. Karena tidak ada yang mau tanggung jawab. Dan mereka harus pindah dari kampung itu karena untuk menutupi rasa malu. Siapa yang menghamili? Ya temannya satu kerjaan. Dan ternyata tidak mau tanggung jawab. Ini banyak akeh tunggale istilahnya. Maka nasi sudah menjadi bubur. Nah ini kenyataan. Dan kadang-kadang saya menemukan kasus-kasus yang sama, tidak hanya di tingkat mahasiswa yang parah, sampai sekarang anak-anak SMP pun sudah melakukan hal yang sama. Ini tentang kemaksiatan. Sudah pembunuhan bayi-bayi yang masih dalam kandungan. Moga-moga anak keturunan kita dijaga Allah Ta'ala. Ya Allah. Amin. Belum lagi perzinaan Bapak Ibu, ini juga merajalela di mana-mana. Dari mulai anak sampai orang dewasa. Perselingkuhan menjadi sebuah kebiasaan. Hari ini banyak terjadi. Intinya bahwa hari ini dosa-dosa besar dilakukan terang-terangan secara masif, luas, dan tidak ada rasa malu lagi. Bahkan pencurian, perampokan itu sudah menjadi kebiasaan, baik skala kecil ataupun skala besar. Orang korupsi itu kan mencuri, yang nggak tahu malu. Mereka mencuri tidak lagi ratusan juta, tapi miliaran sampai triliunan. Dan ini tidak ada rasa malu dan efek jerah. Dan setelah mereka ditangkap oleh KPK yang korupsi, perhatikan betapa rusaknya tatanan masyarakat kita. Saya ulangi ya, ini berita terbaru dan baru mencuat sebetulnya udah lama. Ini orang ditangkap KPK, pejabat ya, dimasukkan ke rutan KPK, dipenjara di rutan KPK, sebelum disidang, kemudian dipenjara kelas 1 dan seterusnya. Di rutan KPK ini, orang yang tersangka korupsi itu harus bayar upeti. Kepada siapa? Dari mulai kepala rutannya sampai jongosnya. Dan bayarnya itu tidak main-main. Kepala rutan dapat 10 juta, bawahnya dapat
Maaf, dapat 15 juta, bawahnya dapat 10 juta, bawahnya 7,5, bawahnya 5 juta, dan seterusnya. Ini harus dapat semua. Kalau mereka tidak dikasih, jongosnya nggak dikasih, penjaga lapasnya yang megang kunci nggak dikasih, sampai kepala rutan nggak dikasih, apa yang terjadi dengan ini? Maka aliran airnya dibatasi, sehingga mau MCK nggak bisa, listrik dipadamkan, dikunci dari luar, waktu kunjungan dibatasi sehingga keluarga nggak boleh kunjungan seenaknya. Kalau sanggup bayar, kunjungan boleh, keluar rutan boleh, air lancar, listrik lancar. Artinya petugas KPK ini sing nyolong wong korupsi, ternyata mereka juga melakukan kejahatan. Mereka melakukan pungli, dan baru saja diungkap dari mulai kepala rutan sampai jongos ini mereka mendapatkan 6 miliar untuk melakukan pemerasan kepada mereka-mereka yang tersangka ini. Dan ini kenyataan bahwa petugas KPK ternyata juga perampok juga. Perampoknya punya pangkat, yang dirampok juga punya pangkat. Semua serba duit. Nauzubillah. Ini rusak. Kehidupan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi yang lainnya Bapak Ibu. Dalam sosial politik, budaya, ekonomi, rusak semua. Kalau cerita tentang masalah nggak selesai ya. Sepakat ya, sekarang tidak baik-baik saja ya. Lombok regone munda, ndok munda, beras munda, kabeh munda, sing ora munda gajine upahe ra munda, tapi kebutuhan munda terus. Lomboke munda, ndoke munda, berase munda, uring-uringan karo bojone gara-gara ra iso kebeli, nggak bisa terbeli karena pendapatan kita terbatas. Kemudian semua mengalami kenaikan, terjadi inflasi, daya beli masyarakat berkurang. Akhirnya karena beli masyarakat berkurang, yang tadinya produksi 1.000 barang, karena rak payu dikurangi, jadi 500. 500 itu aja tidak banyak yang beli, karena memang daya belinya kurang, dikurangi 100. Yang terjadi apa? Banyak PHK. Terutama PHK hari ini yang banyak itu tekstil ya. Banyak pabrik tekstil yang sudah gulung tikar. Kalah sama barang-barang impor. Petani tidak mau nanam lagi. Karena setiap panen harganya hancur. Kemarin di Magelang panen sayur berlimpah, ternyata regone hancur. Akhirnya niat baik disedekahkan ke pesantren-pesantren. Di tempat lain dibuang begitu saja. Di sungai-sungai, di jalan-jalan. Bentuk kemarahan karena wis ngentokke ragat akeh, panen regone anjlok. Akhirnya rugi. Wis saking nesune diguak ning dalan-dalan ning kali-kali. Dan ini terjadi. Maka Indonesia nggak mau menjadi petani lagi karena tidak menguntungkan. Peternak juga begitu. Wis ternak ayam, duwe kandang akeh, kalah karo mafia. Ragate akeh, didol ora untung malah rugi, wis tutup wae. Akhirnya tidak ada yang berani bertani, nggak ada yang berani beternak, semua jadi ojek online. Ojek online ono macam-macam. Wis ono Gojek, Grab, Maxim apa meneh. Akhirnya persaingan banyak, yang biasanya dapat satu hari mungkin 100, 200, 500 ribu, sekarang sedikit. Akhirnya banyak orang yang bingung. Terasa ndak ibu-ibu? Rasa ya. Pemenang wayahe masuk sekolah. Wah, benar-benar kerasa sekali. Ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Terus bagaimana Pak Ustadz supaya kita bertahan di akhir zaman? Yang pertama, ibu bapak jangan berkumpul dengan orang-orang yang gagal.
Jangan berkumpul dengan orang-orang yang pendosa. Jangan berkumpul dengan ahli maksiat. Saya ulangi ya. Langkah pertama, jangan kumpul dengan orang-orang yang bermasalah. Jangan kumpul dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Jangan kumpul dengan para pendosa. Artinya kita jangan kumpul di lingkungan yang buruk. Mbuh kuwi kampunge, mbuh kuwi sekolahane, mbuh kuwi tempat kerjane, mbuh kuwi circle-e, kanca-kancane, jauhkan diri dari mereka. Nek wong Jawa ana ungkapan tuh aja nyedak kebo gupak gitu ya. Engko ndak kena kotorane, kena ambune. Maka jangan kumpul sama ahli maksiat. Bisa jadi kita ketularan maksiat. Jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak punya malu berbuat salah. Karena nanti kita juga ikut-ikutan enggak punya malu. Teman-teman kita enggak pada sholat Pak Ustadz, ya wes rasa kumpul karo mereka. Teman-teman kita suka judi online Pak Ustadz, jangan kumpul sama mereka. Teman-teman kita senantiasa ghibah Ustadz, ya rasa kumpul mereka. Teman-teman kita sukanya ngapusi, ya jangan kumpul mereka. Pokoknya nomor satu, jangan kumpul dengan lingkungan yang buruk, orang-orang yang buruk. Kalau bahasa sekarang ya orang-orang yang toksik, ya. Jauhkan diri dari mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kunci pertama, jauhkan diri dari kemaksiatan. Dan ini pesan dari Nabi SAW, jika di akhir zaman semua kerusakan-kerusakan itu merajalela, maka menyepilah, menyendirilah, menjauhi mereka. Jangan kumpul dengan mereka, karena nanti kita akan kena dampaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah komunitas yang positif, komunitas yang baik. Cari circle, cari jamaah, cari perkumpulan yang positif, yang baik. Yang mereka jelas orang-orangnya saleh, mereka jelas orang-orangnya ahli ibadah, yang jelas mereka orang-orang yang mengerti tentang akhirat. Maka cari komunitas yang semacam ini, insya Allah kita akan selamat. Ya seperti sekarang lah, kumpul ngaji bareng sama teman-teman lain, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang senantiasa positif. Kan kecipratan yang baik-baik. Yang ketiga, setelah kita menjauhi yang maksiat, berkumpul dengan yang saleh-salehah. Yang ketiga, punya namanya apa ya, kebiasaan yang baik, punya amaliyah-amaliyah yang baik, yang terjaga dan istiqomah. Jadi kita memiliki amalan-amalan yang terjaga dan istiqomah dijalankan. Insya Allah kita akan terjaga dari kemaksiatan, dijauhi oleh hal-hal yang negatif. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti apa agar kita bisa istiqomah? Yang pertama, kerjakan yang diwajibkan. Kerjakan semua hal yang diwajibkan semampu kita. Yang kedua, kerjakan semua yang disunahkan semampu kita. Jadi kita berusaha untuk mengerjakan yang diwajibkan dan menambah dengan yang disunahkan. Insya Allah kita akan terjaga. Apalagi kita punya kebiasaan-kebiasaan baik yang terjaga istiqomah. Punya kebiasaan baca Quran setiap hari 1 juz, pertahankan istiqomah. Kita punya kebiasaan sedekah setiap habis subuh, pertahankan istiqomah.
punya kebiasaan bersolawat setiap hari, pertahankan terus istiqomah. Punya kebiasaan senantiasa sholat tahajud, duha, pertahankan istiqomah. Setidaknya minimal punya satu amalan sunnah yang itu istiqomah. Cirinya istiqomah adalah tidak pernah putus. Itu istiqomah. Bukan kadang-kadang, bukan sak-sae, bukan karena waktu luang saja, tapi dia memaksakan diri harus dikerjakan. Saya kemarin bersama dengan teman saya, seorang driver, yang dia pernah menjemput seorang tokoh karena mau keluar kota, harus datang ke rumahnya jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi jemput karena mau diantar keluar kota. Namanya juga driver. Jam 2 pagi sampai di rumahnya, dia menunggu sesaat, didapati oleh beliau, ternyata sang tokoh ini bersama istri sedang sholat tahajud. Jadi jam 2 malam mereka sedang tahajud. Menunggu sebentar dan memang sudah, gampangannya sudah dinyalakan rumahnya, suruh nunggu, ternyata mereka sedang sholat tahajud. Nah, teman saya ini cerita, ternyata dia itu heran, kok ada ya suami istri bangun malam sholat tahajud bareng. Halo? Beliau ini heran, ada suami istri bangun malam sholat tahajud. Bukan sholat tahajud berjamaah, bukan. Istrinya tahajud, suaminya tahajud bareng waktunya gitu loh. Beliau ini heran. Di zaman kondisi seperti ini kok ada yang begitu? Nah, itu istimewa kata beliau. Nah, saya cuman batin saja, berarti jenengan kurang piknik ning Ataubah ki lho akeh. Karena memang circle-nya beliau namanya driver. Wong salat wae ya kadang-kadang apa meneh salat sunnah ambuh kapan. Nah ini jemput tamu, bukan tamu ding, jemput seseorang untuk diantarkan, terkejut loh. Hari ini ada yang begitu. Biasanya ini tahajud ya kadang bapak etok, nera ibu etok, lagi berdua kok. Itu menurut beliau itu sangat istimewa. Padahal ini hal yang sebetulnya sangat biasa. Ibu-ibu kan melakukan, bapak melakukan ya. Ya ndak? Iya ora iki. Bismillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kebiasaan semacam ini dijaga Bapak Ibu. Minimal ada yang istiqomah. Istiqomah apanya? Boleh ngajinya, boleh sholatnya, boleh zikirnya, boleh sedekahnya. Apa sajalah istiqomah. Yang ditetapi secara berulang-ulang sampai kita mungkin matilah terjaga. Karena siapa yang menetapi sebuah sunnah dengan ilmu yang benar, dan insya Allah dia istiqomah, dia akan diwafatkan dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka ibu, bapak jangan sampai kita tidak memiliki amalan-amalan yang istimewa. Nek wajib jelas. Level kita sekarang kan nggak bahas yang wajib. Jenengan semua yang wajib udah lewat lah. Masuk 5 waktu enggak, berarti jangan ikut ngaji di sini. Salah ya. Ngaji di sini kayak levelnya wis beda. Iki wis levelnya udah tingkatan bukan wajib lagi nih, udah pada yang sunnah. Wajib sudah otomatis, bukan hal yang susah. Tapi kalau kita bicara di luar sana Bu, Pak, lah yang wajib aja masih banyak yang belum bisa. Ojek online gitu, duhur asar sholatnya mau maghrib tok. Karena wis balik oma kadangnya kebanyakan sholat maghrib baru dikerjakan yang lain. Ini mending cek ono salate. Ono sing blas ora salat, tenin aku ora ngomong tenan. Tenin ya Allah. Kok enteng men ra salat. Bagi kita mungkin hal yang aneh, bagi mereka lihat kita kok salate rajin aneh.
Kayak alimen toh sholat terus. Malah aneh lihat orang yang alim. Apa meneh isu-isu jam 7 mangkat ning ndi, Mbak? Pengajian yang Nurul Imam, oh gasimen toh. Kok gasimen nih lho, gasi dadi wong alim ngono ya. Wong biasane ibu-ibu jam 7 ki yo belanja, nerak yo masak apa piye, iki malah ngaji kabeh. Jam 7 meruput sih saja. Iki ya bareng karo nganterke sekolah gitu ya. Bagi orang lain melihat orang yang melakukan amal-amal soleh itu aneh. Orang itu tidak pernah beramal, tidak beribadah, melihat kita yang ahli ibadah aneh. Kita pun juga melihat hal yang sama, mereka tuh piye to, wong agamane Islam kok ora salat kan juga aneh. Maka kondisi ini ada di sekitar kita. Apalagi mereka yang mohon maaf sudah ndak ibadah, banyak maksiat. Wah, wis adoh meneh. Saya ulangi ya, wis orang ibadah, maksiat. Wah, tambah adoh karo Gusti Allah. Nek dikandani yo rada wangel kan gitu. Wis maksiatnya udah mendarah daging. Dan notabene mereka muslim, mereka muslimah. Tapi mereka tidak menjalankan ibadah dengan baik. Meskipun tampak lahirnya mereka muslim. Misalkan tampak lahir itu apa? Ini pakai kopi ya, tapi sholat juga enggak. Ada enggak? Ada itu tukang beca pakai kopi ya. Waktu nih sholat juga sholat. Ada lo pakai jilbab, nutup aurat, tapi enggak sholat. Ada? Halo? Nek urung, nek enggak ibu bilang enggak tahu Ustaz, berarti kurang piknik. Karena lingkungan kita baik terus ya. Ketemunya sing ape-ape, jadi kita aneh Pak Ustaz, masa nggo jilbab ora salat. Wallahi demi Allah, anak-anak SMA, anak-anak SMP, yang notabene mereka sekolah-sekolah Islam, itu mereka tuh pakai jilbab sekolahnya, tapi tidak sholat Bapak Ibu. Sholat hanya di sekolah saja, karena memang itu sebuah aturan. Pulangnya kan sore, zuhur otomatis sholat, ya mau tidak mau ikut sholat. Karena kalau enggak ya dimarahi gurunya. Tapi pulang enggak sholat. Dan ini kejadian nyata, karena saya sering meruqyah mereka-mereka yang semacam ini, ibunya itu sampai heran karena cerita dari anaknya, teman-temannya itu pada enggak sholat. Ibu ki kuno, mosok ora ngerti. Maksudnya pira ngerti kok kuno, bocah saiki mosok kaya zamane ibu. Duh kan mereka pakai jilbab, harusnya kan sholat. Alah ibu, ora ngerti-ngerti ya. Kanca-kancaku ya ngono kabeh to Bu, jilbaban tapi ya ora sholat wis akeh. Dan dibuktikan apa? Setelah sekolah mereka enggak langsung pulang, mampir ke mall, mampir ke kafe, mampir ke working space, ya bawa laptopnya lah, bawa HP-nya lah, kumpul dengan teman-temannya lah. Waktu sholat tiba, ya enggak sholat. Mereka pesan makan, pesan minum, ngobrol, cekikian macam-macam. Wayahe sholat, ya ora sholat, memang ora sholat. Padahal pakai jilbab, artinya ya nutup aurat. Dan ini pengakuan anak-anak. Apalagi sampai di rumah, wah kon sholat angele pol, subuhan pemeneh bablas. Bapak ibu wedi nyeneni. Apa meneh sampai disabet, wah kok dilaporke karo Kak Seto. Ya kan, melanggar hak asasi anak. Kan repot iki. Orang tua akhirnya takut untuk memaksa anak untuk sholat. Apalagi suaminya kedapatan juga enggak sholat. Bener-bener ini mau perintah aja enggak berani istrinya. Keder engko diseneni bojone. Engko nek tak seneni kon salat, Mas salat, piye to Mas ora salat? Sampai dhewe mungkin wis keju le ngandani. Tapi rawani le ngandani apa meneh karo oya-oya. Wedine engko nek bojone melayu golek wong liya, wis wedi tok. Akhirnya kehidupan jadi berantakan semua. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita jauhkan diri dari kemaksiatan, berkumpul dengan hal-hal yang baik, kemudian melakukan amal soleh baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Yang berikutnya kita punya amalan khusus yang bisa insya Allah kita dawamkan istiqomah sampai mati. Moga-moga kita mati dalam keadaan melakukan amal soleh.
Kita mati dalam keadaan menetapi sebuah kebaikan. Beneran Bapak Ibu, hari ini tidak baik-baik saja. Maka orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan selalu tolong dia. Apapun keadaan dunia. Mau dunia rusak kayak, mau dunia bobrok kayak, mau dunia hancur kayak, kalau dia beriman dan bertakwa, Allah jamin dia. Maka ibu dan bapak, kalau kita punya iman, maka nggak perlu takut dengan kondisi di luar sana. Mau ekonomi nyungsep kayak, mau sosial budaya rusak kayak, apapun saja, kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah Allah jaga kita. Maka kalau kita tidak punya iman, maka wassalam. Kita akan gabung dengan mereka. Kita akan hancur bersama mereka. Kita akan rusak dengan mereka. Maka kunci utama adalah jaga iman kita. Dan menjaga iman itu harus dengan perjuangan. Istiqomah. Minimal ya tadi yang sudah disebutkan. Dan ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang beriman itu cirinya percaya sama yang gaib dulu. Siapa yang paling gaib dan harus kita ketahui betul-betul dia? Ya Allah Ta'ala. Maka kita harus beriman, itu artinya harus percaya betul dengan Allah Ta'ala. Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita, Allah Maha segala-galanya. Maka kalau kita ma'rifatullahnya jelas, mengenal Allahnya itu jelas, hidup kita tenang Bapak Ibu. Wallahi demi Allah, siapa yang dekat sama Allah, faham dengan Allah, hidupnya tenang. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah, tidak kenal Allah, tidak faham Allah, hidupnya kemerungsung, hidupnya galau, hidupnya kacau. Sehingga hidupnya dari satu maksiat ke maksiat lain. Saya ulangi ya, hidupnya dari satu maksiat ke maksiat lain. Ada seorang cewek, dia kuliah di luar kota. Bukan kuliah di tempat asalnya. Sebut aja dia dari luar kota, kuliah di Semarang. Sewa apartemen. Karena kos-kosan sudah penuh. Orang kaya sewa di apartemen, kuliah beban, sehingga dijadikan hanya ya ngisi kekosongan. Pulang ke apartemen bingung mau ngapain ya, ketemu sama teman-teman yang sama mau ngapain ya, akhirnya diajaklah ke tempat-tempat yang tidak semestinya, ketemu sama laki-laki, kenalan. Akhirnya kencan, lanjut pacaran, hampir tiap malam pergi ke tempat-tempat hiburan. Setelah jebol keperawanan, tinggal datang untuk digugurkan, perbaiki lagi, begitu lagi. Dan yang mengejutkan, kadang-kadang orang tuanya masa bodoh. Kalaupun ketahuan, ya cari solusi yang juga sama-sama maksiatnya. Beres urusan karena ada uang. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau imannya tidak kuat, kenal Allah tidak ada, hidup jadi berantakan. Tapi kalau kita kenal Allah, hidup jadi apa? Jadi tenang. Saya ulangi, hidup jadi tenang. Sekarang saya mau nanya, siapa yang menjamin rezeki Bapak Ibu? Allah. Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih minum? Siapa yang ngasih segala-galanya? Allah. Bahkan kita belum bisa jalan pun Allah cukupi kita. Kita belum bisa lari, Allah sudah cukupi kita. Bahkan kita nggak berdaya pun Allah cukupi kita. Saat di kandungan, saat dilahirkan, Allah jamin rezeki kita. Allah datangkan rezeki kepada kita. Kalau kita percaya begitu, maka kondisi apapun di luar sana, kita nggak perlu khawatir, karena kita punya Allah yang maha besar, Allah maha kaya, Allah maha rahman, maha rahim. Nggak mungkin
mungkin hambanya yang beriman diabaikan. Gak mungkin. Maka hidup kita harus tenang Bapak Ibu. Lomboke murah, lomboke larang. Wis ora sang ngeluh. Muga-muga iso tuku. Berase mundak Pak, ya ora apa-apa, iso tuku. Pak iki token listrik entek. Bismillah. Wong biasane dhewe iki ana listrik ya nggo ngaji, nggo salat, mosok Allah kok ngei petengan. Yakin saja. Delalah ya ana wae rezekine, betul? Kisah nyata ada seorang bapak-bapak usia sudah 40-an ke atas, ya 50-an hampir. Kerjanya tukang ojek. Di Jakarta lagi. Dan beliau ini berangkat dari habis subuh, pulang itu malam. Kadang-kadang pulang membawa uang hanya 100.000. Kadang 150.000. Tiap hari. Dan bertahan dengan mensyukuri yang didapat. Pernah enggak Pak pulang enggak bawa apa-apa? Beliau bilang pernah. Berangkat pagi, pulang malam enggak dapat apa-apa. Tapi karena dia yakin sama Allah, wakayai sholat dia sholat, dan dia yakin bahwa Allah pasti ngasih rezeki, terbukti selama dia hidup sampai umur hampir 50 tahun ini, anaknya yang besar kuliah. Anaknya yang nomor 2 masih SMA. Artinya pekerjaan beliau yang semacam gini-gini aja anaknya bisa kuliah. Ada saja rezeki. Pada saat dia pulang ke rumah, dia tidak bawa uang apa-apa. Ternyata istrinya cerita, Mas alhamdulillah untuk sembako seko kelurahan. Diganti. Lain waktu nggak bawa uang lagi, Mas alhamdulillah mau resik-resik neng puskesmas, ono bagi-bagi duit. Karena kepala puskesmas mau pindah, bagi-bagi orang-orang untuk duit. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada pernah beliau cerita pulang nggak bawa uang. Jadi dia pulang enggak bawa uang. Nah, sampai dia di rumah ini terkejut. Sepanjang jalan dia mau sampai rumah, dicegat orang-orang. Lagi apa? Bagi-bagi makanan. Akhirnya dapat makanan. Jalan lagi, ono meneh. Oh, ternyata ada kayak Jumat apa jenenge, Bu? Jumat berkah. Bagi lagi. Akhirnya pulang itu bawa beberapa jenis nasi bungkus. Sampai rumah akhirnya semua bisa makan dengan kenyang. Padahal bawa nggak bawa uang. Istri juga nggak punya apa-apa. Ada saja rezekinya. Karena dia menjaga sholatnya. Cuman dia nggak bisa seperti kita mungkin ngaji rutin. Dia nggak bisa yang lainnya karena kerjaannya yang harus habis di jalan. Maka Bapak Ibu, kenal Allah, orang yang tahu Allah insya Allah hidupnya tenang. Maka saya pesan sama Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau sudah punya Allah, hidupnya ditenangkan ya. Ojo sambat terus karo bojone. Karena bojone iki wis mumet. Mumet mikir awake dhewe, mumet mikir bojone, sing mumet mikir ke keadaan. Saya ulangi ya. Ibu kan mumet. Halo, ibu kan mumet. Bojo lanang kuwi luweh mumet karena mikir ke ibuke sing mumet. Jadi wong lanang ki tambah mumet karena mikirke bojone sing sedang mumet. Cuman bedane nek wong wedok kudu ngomyang, nek wong lanang meneng. Meneng ki mikir, Bu, tenin. Ora ngalamun, mereka tuh mikir, jane mikir. Kok meneng wae to, Mas? Ngantuk po, ngantuk piye? Aku ki mumet to. Ning kan ora cerita. Makanya dukung suami ojo dinteki ya Bu ya, mesake. Karena kondisi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Maka suami dimotivasi, kita punya Allah Mas, kita punya Allah Mah, kita punya Allah Pah, kita punya Allah Bimi, yakin sama Allah. Karena apapun yang terjadi harus dihadapi dengan rasa syukur dan sabar. Ada ya disyukuri, belum ada ya disabari. Insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Sepakat? Kembalilah kepada iman. Kenali Allah, kenali Rasulullah.
Hidup kita ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia akan ditinggal, akhirat akan kita datangi. Maka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah hidup kita aman, baik-baik saja. Mau ada COVID lagi kayak, mau ada pandemi lagi kayak, kita siap. Karena kita punya Allah. Emang Allah kalah sama pandemi? Hah? Nah terbukti wingi COVID-19 jenengan ya cek urip iki. Cek iso ngaji, iso mangan, iso lungguh, iso. Ternyata ya cek iso. Nek sing ra iso mati apa sing mati ki mesake? Ya malah enak to, wis mati malah enak ning alam kubur nikmati taman-taman surga. Lah dhewe cek kena ujian, ndoke cek larang, beras cek larang. Sing wis mati wis ra mikir kuwi kabeh. Mereka wis tenang ayem, malah mesake ndelok dhewe. Ya Allah bojoku to mesake, cek ubet ngono kae, mending dong mati nyusul aku, malah ngono, Bu. Karena orang mati sudah tidak ada ujian. Apalagi mati kena COVID, syahid gitu. Nah besok kalau ada itu pun ya kita hadapi dengan iman. Ono ya wis lah, piye meneh. Yang penting kita tetap syukur, tetap sabar. Gitu ya. Moga-moga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan kesimpulannya, jaga iman. Tingkatkan dengan amal soleh. Dekati orang-orang yang baik. Insya Allah iman kita terjaga, terus mengamalkan yang sunat dan yang diwajibkan, berkumpul dengan circle yang soleh-solehah, hidup kita insya Allah mendapat ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Moga-moga kita semuanya dijaga Allah Ta'ala dari segala tipu daya dunia, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan kita soleh-solehah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah, mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat Allah moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Afu minkum Allah alam bisawab wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تكبيرا ودعاء يا رب لك الكون ينادي